Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa zikna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang pertama, kita pernah membahas ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan syariat, yang terkait dengan penerapan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telusuri ada makna khusus di baliknya, yang kemudian kita sampai pada kesimpulan, dan hal ini yang akan menjadi bagian yang kemudian kita sebarluaskan, kita jadikan insyaallah pegangan hidup kita, yaitu bahwa baginda Nabi SAW dan Al-Ma'sumin alaihi wassalam tidak akan pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Kalimat itu kita ambil dari membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang satu perintah. Misalnya perintah sholat itu ada aqimu yang ditujukan untuk semua kita baru dihitung berdosa kalau tidak melaksanakan sholatnya. Tetapi perintah waktu selalu diawali dengan kata akim, yang kata gantinya merujuk pada baginda Nabi SAW. Aqimis sholata. Kemudian sholat Jumat misalnya, ibadah sholat Jumat. Idza nudiya. Pada perintah sholat Jumat itu, di situ ada dua kata ganti. Idza nudiya, kalau dia diseru, baru kemudian fas'au, maka bergegaslah kalian. Jadi kalau dia diseru, maka bergegaslah kalian. Kalimatnya tidak berbunyi kalau kalian diseru, maka bergegaslah kalian. Bukan idza nuditum, tapi idza nudiya, menunjukkan sholat Jumat tegak itu karena ada seruan untuk dia, karena ada undangan, ada perintah untuk yang karenanya sholat Jumat menjadi wajib untuk kita semua. Jadi awal satu ibadah adalah baginda Nabi dan Al-Ma'sumin. Perintah sholat tidak ada yang mendahului baginda Nabi dan Al-Ma'sumin dalam menjalankan. Kita pernah bincangkan surat Al-Isra yang menunjukkan perkhidmatan pada orang tua. Mengapa Allah Ta'ala dalam tanda petik seakan-akan mengubah kata ganti yang awalnya untuk kita semua, antum, tiba-tiba pada khidmat pada orang tua dia berubah pada anta. Karena hanya baginda Nabi dan Al-Ma'sumin alaihi wassalam yang dapat melaksanakan perintah Tuhan tentang perkhidmatan pada orang tua dengan sebaik-baiknya ini. Jadi semua itu membawa kita pada kesimpulan Al-Ma'sumin tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Dan itu membawa kita kepada mengapa sholat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bishabri wassholah innaha lakabirah. Mengapa yang besarnya itu adalah sholat, mengapa yang beratnya itu adalah sholat. Kalau saya tanya ibu dan bapak, misalnya ayat Al-Quran itu berbunyi, hei orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kalau kita tanya mana lebih berat, sabar atau sholat, jawaban kita mungkin yang lebih berat itu adalah sabar, berat bersabar. Tapi Al-Qur'annya menyebutkan bukan sabar yang beratnya itu, tapi sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan ini agak kurang senada dengan semangat syariah. Syariah itu semangatnya memudahkan. Kalau sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa menggerakkan tangan, boleh dengan kedipan mata. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa puasa, diganti di waktu yang lain. Syariah prinsipnya memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Lalu sholat, apa yang dimaksud dalam ayat itu? Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya sholat di situ itu teramat berat. Illa alal khasyin. Di antara pemaknaannya adalah di antara yang berat kita lakukan, kewajiban kita adalah
menyampaikan salam salawat setiap kali baginda Nabi disebut. Hadisnya itu berbunyi, man dzukirtu indahu, setiap kali aku dikenang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kalian, setiap kali aku disebut. Kadang-kadang aku disebutnya itu yang kita amalkan hanya kalau nama baginda Nabi disebut. Itu pun nama baginda Nabi yang spesifik, yaitu nama baginda Nabi Rasulullah Abil Qasimil Mustafa Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hanya nama baginda Nabi itu yang kita bersolawat. Padahal dalam riwayatnya tidak disebut, hanya khusus untuk yang itu. Nama baginda Nabi itu banyak. Dalam tadi saja Abil Qasim itu nama baginda Nabi, Al Mustafa nama baginda Nabi, dan kita tidak baca solawat. Kemudian dalam satu riwayat ada yang menyebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 400 nama baginda Nabi disebut. Yasin itu nama baginda Nabi, Toha itu nama baginda Nabi, Nun itu nama baginda Nabi. Dan kita tidak bersolawat untuk semua itu. Jadi berat mempertanggungjawabkan kewajiban bersolawat itu. Belum lagi kalau yang disebut itu, yang aku disebut dikenang di tengah-tengah mereka. Jadi begitu menyebut nama baginda Nabi tanpa menyebut nama, tapi disebut kata baginda Nabi pun sebetulnya kita sedang mengingat baginda Nabi, menyebut baginda Nabi. Jadi wajib juga bersolawat. Tidak terhitung begitu kurangnya kita dalam menyampaikan hak solawat. Mengapa? La kabirah. Dan dalam ayat Al-Quran, dalam studi terhadap posisi kata perintah dalam Al-Quran, ada kata perintah itu dalam bentuk orang ketiga. Misalnya fal yafrohu, itu kata perintah tapi menggunakan bentuk orang ketiga. Sehingga dalam terjemahan Indonesia dia diterjemahkan menjadi anjuran. Kalimat itu menjadi hendaklah, padahal sebetulnya kata perintah. Ada yang dalam bentuk kalimat pasif seperti kutiba alaikumusiyam. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi, wajibnya. Ada yang dalam bentuk kata perintah tapi dengan penisbatan seperti aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dan yang paling tinggi adalah kata perintah yang tidak memerlukan kata sanding di depannya, seperti sholatlah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia antara hendaklah dia sholat, lalu kemudian diwajibkan atas dia sholat. Yang ketiga, dirikanlah sholat. Dan yang keempat, sholatlah. Nah, perintah mana yang lebih berat hierarkinya itu? Yang paling berat adalah kata perintah yang langsung, seperti sholatlah. Kalau sholat kita yang 5 waktu, itu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi kewajiban sholawat itu langsung, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kata perintahnya itu adalah kata perintah yang langsung. Nah, mana yang lebih berat? Sekali lagi, berat berikutnya, karena Allah Ta'ala tidak tentukan kapannya, Allah Ta'ala tidak tentukan waktunya, Allah Ta'ala tidak tentukan jumlahnya. Berapa kali kita harus bersolawat itu tidak ada. Kapan saja kita harus bersolawat juga tidak disebutkan. Kapan saja harus bersolawat itu. Jadi dia menambah lebih berat sebetulnya kewajiban bersolawat itu. Dan ada kewajiban, solawat ini beratnya berlipat ganda. Mengapa? Karena prinsip bahwa Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam tidak akan pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Dan mengapa sholawat menjadi amalan yang paling utama? Ketika kita dalam salam mengucapkan salam pada baginda Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, siapa lebih dahulu menyampaikan salam itu? Apakah yang menyampaikan salam kita, atau sebetulnya kita menjawab salam? Prinsip tadi itu baginda Nabi tidak mungkin terdahului dalam satu amal kebaikan. Jadi dalam surat ketika kita menyampaikan Assalamu alayka ayyuhan nabi, sebetulnya posisi kita berada dalam keadaan menjawab salam. Jadi salam dari baginda Nabi sudah lebih dahulu tercurah untuk kita semua. Begitupun ketika bersolawat. Bersolawat itu memohonkan supaya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, kasih sayang. Ya, diterjemahkannya seperti itu, mencurahkan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kita Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana, menyampaikan salam salawat pada baginda Nabi. Kita mohon agar salawat Allah Ta'ala dicurahkan pada baginda Nabi. Kalau kita mendoakan seperti itu, lebih dahulu
mana sholawat itu turun lebih dahulu, mana sholawat itu dimohonkan. Kita memohon agar kepada baginda Nabi diturunkan sholawat Allah Ta'ala, atau baginda Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya ampunan, rahmat, kasih sayang, dan segala hal yang baik itu dicurahkan atas kita. Siapa lebih dahulu mendoakan siapa? Tidak mungkin baginda Nabi dan al-ma'sumin terdahului dalam satu amal kebaikan. Jadi sebelum kita bersolawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi, sebetulnya rahmat Allah Ta'ala lebih dahulu tercurah untuk kita. Lalu bagaimana kemudian kita menunaikan ungkap syukur kita? Itu membuat dampak dari sholawat atau kewajiban dari sholawat itu lebih berat untuk kita, karena kita didoakan oleh al-ma'sumin, didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menyampaikan syukur kita itu? Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin.